Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Apa kabar teman-teman STY Surakarta? ya, semoga dalam keadaan sehat dalam pandemi ini. Semoga lebih menjaga Menjaga. kesehatan. Iya Gitu. betul. Iya. Nah, bertemu lagi dengan Nah, Pak Andi Fandi. ya. Oke, kita mau bahas apa Pak hari ini Pak? Nah, untuk pertemuan pada kali ini adalah kita membahas tentang biaya tenaga kerja. Oke. Karena kemarin kita telah membahas biaya bahan baku, karena dalam perhitungan HPP ada 3. Kita untuk mengingat ada biaya bahan baku, yang kedua adalah biaya tenaga kerja, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biaya tenaga kerja. Oke. Nah, Jadi kemana nggak geser-geser ya? Apa? udah. Ada. Oh, Kegeser. biasanya gitu, Mas. Yang lain juga sama? Apa cuma aku tahu? Apa ya? Kadang kalau kesenggol. Oh, kesenggol kabelnya toh. Oke. Oke. Tadi ulang lagi nih. Enggak, langsung ya. Langsung aja. Oke. Langsung ke itu. Ya. Tiga, Ya. 2, 1. Dimaksud dengan biaya tenaga kerja. Nah, di sini ada dua jenis, ada tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Tenaga kerja itu apa sih? Ya, makanya saya tak tampilkan suara ini untuk pembuat roti ya, Mbak. Iya. Nah, ini adalah tenaga kerja, contoh tenaga kerja, tapi definisinya adalah usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah barang. Nah, kemarin kan pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas bahan baku adalah roti, ingin membuat roti. Otomatis untuk tenaga kerjanya adalah pembuat roti. Pembuat roti. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya biaya apa itu? Biaya tenaga kerja, harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Tentunya kalau kita mempekerjakan tenaga kerja, kita harus membayar. Nah, membayarnya itu nanti dihitungnya upah, Mbak. Nah, bagaimana perhitungan upah nanti? Nah, ini sudah saya persingkat saja. Ini ada tenaga kerja adalah usaha fisik, dan biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Nah, sini ada 4 penggolongan biaya. Nah, dari 4 penggolongan biaya kegiatan dan biaya tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur, penggolongan kegiatan tenaga kerja dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pokok dalam organisasi. Dalam ini, organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi dalam 3 fungsi pokok, yaitu yang memproduksi, yang memasarkan produk, dan administrasi. Administrasi contohnya ya yang admin. Nah, itu tugasnya admin gitu. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen. Jadi dalam perusahaan manufaktur kan terdiri dari berbagai departemen ya, Mbak. Jadi departemen produksi, pemasaran, terus ada gudang juga. Nah, organisasi membagi 2 departemen, yaitu departemen produksi dan departemen non produksi. Nah, kalau yang produksi yang memang memproduksi suatu barang, yaitu roti. Kalau non produksi ya bisa akuntansi, personalia, dan sebagainya. Admin itu tadi ya. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah jenis pekerjaan. Dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Nah, sifat pekerjaannya adalah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nanti akan pada slide selanjutnya akan kita bahas mengenai apa perbedaan antara kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Seperti itu. Yang keempat, terakhir adalah hubungan dengan produk. Dalam hubungan dengan produk, tenaga kerja dibedakan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Ini sama saja, Mbak. Oke. Ya, konsepnya. Lanjut saja ya. Nah, untuk konsepnya jadi pengklasifikasian biaya atau penggolongan biaya itu ada, itu yang tujuan manajemennya adalah perhitungan biaya. Nah, perhitungan biaya di sini ada 2, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, contohnya apa? Kalau di tenaga kerja berarti untuk biaya langsung adalah upahnya dihitung per unit atau per jam. Berarti misalkan kita karyawan, untuk misalkan kemarin yang kita bahas adalah membuat roti, yang memproduksi roti itu dari pengemasan, pencetakan, pengolahan, itu dihitungnya berdasarkan upah dihitung per unit. Misalkan Pak Amir nih. Pak Amir memproduksi ini contohnya. Misalkan Pak Amir memproduksi roti produk A. Nah, produk 10
10 unit. Nah, untuk hitung per jam per upahnya adalah misalkan untuk menghasilkan 10 produk dibayar upahnya misalkan 10.000. Berarti dalam menghasilkan 100 produk A adalah 100 ya. 100 dikalikan dengan 1000. Nah, berarti 100.000 seperti itu. Nah, selanjutnya hal tersebut adalah termasuk biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada atau per jam. Per jam. Nah, nanti dibahas di soal saja agar lebih mudah memahaminya. Nah, di lain sisi ada biaya tidak langsung. Nah, di sini upahnya per hari atau per minggu atau bisa per bulan. Biaya tenaga kerja tidak langsung ini contohnya misalkan mandor, terus manajer, dia kan gajinya bukan per hari ya Mbak, tapi per bulan. Namun demikian ketika karyawan kan nggak mungkin kita diupahnya menerima per hari. Pasti ada juga yang memang gajinya itu per bulan kan. Namun dalam hal ini kita bisa mengklasifikasinya pada biaya tenaga kerja langsung seperti itu. Nah, kalau misalkan di biaya tidak langsung ini kita bebankan kepada BOP. Nah, ketika membebankan pada BOP, dia berhubungan dengan cost driver, biaya pemicu. Biaya pemicu apa adalah faktor yang menjadi ukuran aktivitas. Misalkan kita memelihara mesin. Nah, cost drivernya adalah banyak kali pemeliharaannya berapa. Berarti semakin banyak pemeliharaan maka biaya yang dikeluarkan semakin besar seperti itu. Nah, ini akan dibebankan pada sama produk A, B, dan C. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat, ada upah pokok. Upah pokok adalah tadi misalkan di sini adalah kita menghasilkan berapa unit. Misalkan tadi 100 unit dengan upahnya adalah 1000, maka upah pokoknya adalah 100.000. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tunjangan. Tunjangan apa saja? Ada tunjangan makan, tunjangan hari raya dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah dijumlah akan menghasilkan penghasilan bruto. Nah, untuk penghasilan bruto sendiri itu upah bukan yang diterima sebesar itu, tapi ada potongan-potongan. Apa saja potongannya? Biasanya kalau di tenaga kerja itu ada iuran SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, juga ada iuran BPJS dan ada pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, nanti setelah kita penghasilan itu adalah yang diterima yang inti dari tenaga kerja itu adalah penghasilan bruto dikurangi dengan potongan. Nah, contohnya saja nih, Pak Amir mengerjakan produk A, upahnya adalah 10.000 per unit. Tunjangan uang makan adalah Rp 25.000. Di samping produk A, Pak Amir juga menghasilkan produk lain dengan upah yang diterima dari hal ini adalah 2 juta. Selama sebulan, yaitu asumsikan jam kerjanya adalah 20 hari kerja, Pak Amir menghasilkan produk A sebanyak 100 unit. Ditanya berapa biaya tenaga kerja langsung dan berapa biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, jawab. Di sini kita melihat ada upah produk A, berarti yang langsung adalah dia yang mengerjakan produk A. Ya. Berarti yang dikerjakan adalah 100 unit. Di sini 100 unit untuk produk A dikalikan dengan 10.000 per unit. Berarti upah produk Pak Amir adalah 1 juta. Nah, ada upah lain untuk mengerjakan produk lain sebesar 2 juta. Sehingga total upah yang diterima adalah 3 juta. Namun tidak 3 juta, tapi ada tambahan lain enggak? Ada tunjangan uang makan. Uang makannya dihitungnya 20 hari kerja, berarti 20 dikalikan 25.000. Hasilnya adalah 500.000. Jadi yang diterima oleh Pak Amir adalah 3.500.000 selama 1 bulan. Nah, ini mungkin ada potongan seperti tadi belum dipotong iuran SPSI. Kalau BPJS misalkan berapa persen dari gaji, nah itu nanti yang akan mengurangi total penghasilan bruto tersebut. Berarti ini masih total penghasilan bruto atau total penghasilan kotor ya, sebelum dikurangi potongan-potongan yang lainnya. Ya, benar sekali, Mbak. Nah, di sini tadi pertanyaan adalah berapa BTKL dan BTKTL biaya tenaga kerja langsung, yaitu
3 juta dan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tunjangan itu berarti 500.000. Bagaimana diagram pembebanannya? Dari BTK 3.500.000 ini kita pecah 3 juta untuk BTKL kerja langsung dan 500.000 untuk tenaga kerja tidak langsung. Di sini pembebanannya sesuai dengan diagram yang di atas itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini contohnya. Contoh untuk pencatatan biaya tenaga kerja, Mbak. Selanjutnya. Tadi contoh sederhana. Nah, ini contohnya untuk bagaimana kita menentukan dari laporan biaya tenaga kerja gaji kita, terus bagaimana penjurnalnya, apa saja yang dijurnal. Nah, kita lihat bahwa kita asumsikan di sini BTKL adalah 100 juta. BTKTL adalah 50 juta. Sehingga total BTK ada ya berarti bruto ya. Biaya tenaga kerja bruto berarti 150 juta. Nah, dikurangi potongan PPh pasal 21 adalah di sini 5% ya, Pak, aturannya. 5% dari gaji bruto, penghasilan bruto berarti dikalikan 5% dikali dengan 150 juta adalah PPh 21-nya adalah 7.500.000. Sedangkan iuran BPJS sesuai aturan adalah 2% dari total gaji bruto. Berarti 2% dikali dengan 150 juta sehingga menghasilkan 3 juta. Nah, total potongan adalah 10.500.000 dari 7.500.000 tambah 3 juta. Sehingga kita hitung penghasilan bersihnya adalah 134.500.000. Bagaimana ayat jurnalnya? Ya, seperti kita telah belajar bahwa ada tiga langkah untuk menjurnal untuk biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah mencatat terutang BTK, yang kedua adalah mencatat pembayaran utang kepada pihak terkait, yang ketiga adalah pembebanan biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk mencatat yang terutang berarti kan kita melihat yang terutang adalah kita catat biaya gaji dan upah berarti kan total BTK itu berarti penghasilan brutonya. Terus yang dikreditkan adalah utang karena belum dibayar kan, Mbak? Apa saja yang belum dibayar berarti di dalam hal ini adalah utang PPh pasal 21, utang BPJS ketenagakerjaan dan utang gaji dan upah. Besarannya bisa dilihat sendiri ada 7.500.000, 3 juta dan 134.500 seperti itu. Berarti ini mencatat untuk sebelum dibayarkan ke tenaga kerja ya. Benar. Yang ini belum dibayarkan pada tenaga kerja, masih terutang, ya kan. Yang kedua adalah mencatat pembayaran utang. Nah, ini bagaimana kita mencatat jurnalnya? Tinggal dibalik saja. Kita bayarnya kas berarti kreditnya kas untuk membayar apa saja utangnya. Berarti tinggal di debit. Nah, yang tadi utang PPh, BPJS dan utang gajinya itu di debit. Nah, yang ketiga adalah pembebanan BTK dan BTKTL. Nah, di sini kan kita mengolah produk. Maka dalam ini yang kita jurnal adalah persediaan barang dalam proses. Berarti persediaan dalam proses yaitu sebesar 100 juta diperoleh dari mana? Biaya tenaga kerja langsung. Sudah diketahui dan BOP-nya. Nah, BTKTL adalah BOP-nya, Mbak. Jadi yang tidak langsung. Nah, itu dikategorikan sebagai biaya tenaga tidak langsung. Nah, jadi sebesar 50 juta. Biaya gajinya 150 juta seperti ini. Pak tadi deh 150 juta dikurangi 10.500.000 kayaknya 139.500.000 deh. Oh iya. Oh iya, maaf. Itu salah ketik. Maaf, 139.500 ya. Iya, betul. Oke, mohon maaf. Berarti itu 139.500 bisa dikoreksi. Iya, makasih, Mbak. Oke. Lanjut aja ya, Mbak. Tapi dari konsep ini sudah paham. Oke. Lanjutnya. Nah, ini ada soal lagi yang lebih spesifik. Nah, ada perusahaan memiliki usaha pembuatan produk sari roti berbagai rasa. Ada rasa stroberi, coklat, dan keju. Tarif upahnya adalah 5.000 per jam kerja langsung JKL dan uang makan adalah 30.000 per hari. Di sini Saudara Bayu bekerja selama 20 hari pada bulan September 2019 dan menghasilkan sari roti sebanyak 300 stroberi, rasa stroberi selama 80 JKL. Berarti setiap produk itu jam kerjanya berbeda, Pak. Selama 80 JKL. Untuk coklat, rasa roti coklat sebanyak 400 unit selama 100 jam kerja langsung dan
rasa keju 300 unit selama 70 jam kerja langsung. Dan ada iuran BPJS ketenagakerjaan sebesar 3% dari penghasilan bruto nanti. Ada pajak penghasilan orang pribadi PPh pasal 21 sebesar 5%. Dan berapa upah yang diterima setiap pekerja? Tanya berapa upah yang diterima saudara Bayu, berapa BTKL dan BTKTL per unit untuk sari roti rasa stroberi saja. Buat ayat jurnal dan asumsi upah dibayarkan 1 minggu setelah mendapat persetujuan dari manajer keuangan. Karena ketika ini kan dia mencatatnya masih terutang, Mbak. Nah, nanti ada jurnalnya. Nah, ini kita kelompokkan dulu sari rotinya 80, berarti total untuk memproduksi 3 jenis roti tersebut adalah 250 JKL. Nah, ini laporannya upahnya berarti kan dia dari 250 JKL dikali dengan berapa per unit dibayar 5.000 kan. Iya. Berarti total upahnya adalah 1.250.000. Dan ada tunjangan makan adalah 30.000. Asumsikan di sini ada 20 hari kerja, berarti tunjangan uang makan 20 hari dikali dengan 30.000, hasilnya 600.000. Sehingga total penghasilan brutonya adalah 1.850.000. Ada potongan apa saja yang di soal itu? Ada BPJS ketenagakerjaan sebesar 3% dari penghasilan bruto. Jadi 3% dikali dengan 1.850 hasilnya 55.500, dan PPh pasal 21 5% dari penghasilan bruto sehingga diperoleh 92.500. Sehingga total potongan adalah 148.000. Penghasilan bersih atau upah yang diterima saudara Bayu adalah penghasilan bruto 1.850 dikurangi dengan 148.000 yaitu 1.702.000. Nah, seperti itu. Terus nah, kita ditanya berapa BTKL? BTKL berarti BTKL berarti dia yang memproduksi barang secara langsung. Berarti upah dalam mengerjakan produk sari roti tersebut. Berarti 250 dikali dengan 5.000. Berarti hasilnya adalah 1.250. Sedangkan BTKL berarti kan dia berupa apa, Mbak? Berupa tunjangan. Berarti tunjangan sebesar 600.000. Nah, biaya yang selanjutnya adalah berapa per unit sari roti rasa stroberi. Nah, kita coba nanti kita sebenarnya bisa menghitung harga per unit per sari roti stroberi, coklat dan keju, tapi di sini adalah stroberi saja. Di BTKL per unit dibagi dengan total roti yang diproduksi. Berarti kan 250 JKL dikali dengan 5.000 dibagi dengan 1.000. Mungkin ini kalau strawberry berarti dibagi dengan berapa, Mbak? 300 ya sebenarnya. Nah, tapi di sini saya langsung ke berapa per unit roti dipukul rata. Nah, untuk BTKL-nya per unit adalah 1.250.000. Itu. Kalau untuk strawberry bisa dihitung sendiri tadi dibagi dengan berapa yang dihasilkan. Jumlah apa sari roti strawberry yang dihasilkan ya. Seperti itu. Bagaimana jurnalnya ya. Pertama adalah mencatat terutang gaji dan upah. Kita ada catat sebesar 1.850 yaitu upah ya. Yep. Penghasilan brutonya kita utangnya ke apa saja, utang gaji, BPJS dan PPh pasal 21, besarannya bisa kita lihat di dalam tabel. Yang kedua adalah mencatat pembebanan biaya gaji dan upah. Ada berarti kan dia pembebanan berarti mengolah. Berarti persediaan barang dalam proses. Terus BOP yang termasuk BTKTL sebesar 600 dan biaya gaji berarti dibayar. Berarti 1.850. Yang ketiga adalah membayar gaji. Berarti membayar gaji apa saja utang-utangnya didebit dan dibayar kas. Seperti itu. Sebenarnya simpel, Mbak. Untuk biaya tenaga kerja dia hanya untuk menghitung berapa penghasilan bruto, apa saja biaya tenaga kerja langsung saja, terus biaya tenaga kerja tidak langsung. Berarti kan dia lebih dalam soal ini adalah tunjangan dan apa saja potong-potongan. Nah, itu untuk BPJS dan tenaga kerjaan. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah dalam
dalam perusahaan, biaya tenaga kerja digolongkan dengan berbagai macam cara menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, menurut kegiatan departemen dalam perusahaan, menurut jenis pekerjaan, dan menurut hubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua adalah akuntansi biaya tenaga kerja adalah melalui 4 tahap, yaitu pencatatan utang gaji dan upah, pencatatan distribusi gaji, pembayaran gaji atau pembebanan gaji, gitu kan, untuk yang distribusi itu. Yang ketiga adalah, ini jangan lupa penyetoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara, itu yang wajib bagi setiap karyawan di yang SPSI, Serikat Pekerja seluruh Indonesia, semuanya dipotong pajak seperti itu. Berarti penyetoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara ini masuk yang tadi potongan pajak penghasilan PPh pasal 21 tersebut. Sedangkan kalau pencatatan distribusi gaji dan upah tadi yang untuk yang pembebanannya seperti itu. Oke. Cukup sampai sini untuk pertemuan kali ini untuk membahas tentang biaya tenaga kerja. Apabila ada pertanyaan mengenai biaya tenaga kerja dan nanti ada kita bahas soal itu bisa kita bahas di diskusi online, juga online bisa atau diskusi offline ya Pak. Itu bisa ditanyakan gitu. Oke, demikian teman-teman semuanya. Nah, sampai di sini untuk materi kali ini. Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya Pak. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.